Pada kali ini kita akan fokus pada embriologi jantung. Dalam perut ibu, jantung kita rata-rata berkembang mulai dari minggu ketiga, sejak bertemunya sel ovum dan sperma. Selanjutnya, pembentukan jantung. Nah, asalnya dari lapisan pembentukan jantung ini disebut dari lapisan mesoderem bagian lateral. Jadi, mesoderem bakal jantung terdapat pada dua daerah yang terpisah, terletak di kedua sisi sumbu embrio yang merupakan bagian dari mesoderem spanglik. Dari ujung sini dan dari spanglik bagian sini, yaitu spanglik mesoderem bagian sebelah sini, terus kemudian pada spanglik mesoderem bagian sebelah sini. Mesoderem terletak tidak dapat bertemu pada bagian ventral embrio karena terhalang iogna. Nah, karena jadi awalnya kan ia terpisah. Bagian yang memisahkan adalah bagian iung. Kemudian nantinya ada sebuah proses perubahan bentuk sehingga bagian ventral akan berhubungan dengan endoderem yang akan menjadi usus pada embrio. Nah, jadi bagian yang di sini akan berubah menjadi bagian usus. Kemudian, bagian jantung tadi yang awalnya berpisah akan semakin mendekat sehingga terbentuk seperti bagian ini. Nah, ini merupakan penyatuan dua bagian jantung yang awalnya terpisah. Nah, nantinya apabila usus ini di bagian progat ini atau saluran pencernaan ini sudah terbentuk, maka sel-sel mesoderem spanglik nantinya akan melepaskan diri untuk membentuk sepasang tabung yang dibatasi oleh endokardium namanya. Nah, kemudian sepasang jantung tadi yang sudah menyatu atau bertemu, jantung mulai dibentuk sebagai bentuk bulan sabit setelah gastrulasi. Pembentukan jantung pada manusia dimulai pada minggu ketiga. Awalnya dibentuk seperti ini, yaitu tabung sederhana. Kemudian ada proses terjadi namanya rotasi, pemanjangan, dan melipat pembentukan. Awalnya tabung seperti ini, kemudian dia berputar, kemudian membentuk huruf S. Kemudian setelah mereka membentuk huruf S seperti ini, akan ada sebuah proses pembentukan sekat dan memisahkan menjadi 4 ruang, yaitu kanan atrium dan ventricularis, atrial septation, dan ventricular septation. A sampai D sisi sebelah kiri, E dari sisi frontal. Meski atria dapat dibedakan secara eksternal, tidak dapat dipisahkan di dalam jantung. Kedua aortic rods bercabang membentuk lengkung-lengkung. Nah, selanjutnya sistem sirkulasi aliran darah pada fetus dari orang dewasa. Sebelumnya, prinsip bahwa vena membawa darah menuju jantung dan arteri dari jantung. Pertama, dari plasenta ibu, darah kaya akan oksigen dibawa oleh vena umbilicalis menuju ke jantung. Sebelumnya, ia akan melalui organ hati. Nah, di sini separuh darah akan masuk ke hati dan separuh lainnya akan diarahkan oleh ductus venosus menuju ke vena cava inferior. Kemudian, dari vena cava inferior akan masuk ke atrium kanan. Nah, darah yang tadi dari atrium kanan akan menuju ke ventricle kanan. Dan di sini spesialnya karena pada fetus ia memiliki veranon ovale, maka darah akan mengalir langsung dari atrium kanan ke atrium kiri, dari atrium kiri ke ventricle kiri, ke aorta, hingga akhirnya menuju ke sirkulasi sistem
sistematik untuk digunakan. Adapun darah dari ventrikel sastra, dia akan menuju ke paru-paru seperti biasanya, namun karena darah ini sudah kaya akan oksigen dan kita tidak perlu lagi membawanya ke paru-paru, maka di sini hadirlah struktur yang disebut ductus arteriosus. Struktur ini akan membawa darah-darah masuk langsung ke aorta. Nah, dari aorta barulah darah ini menuju ke sirkulasi sistematik dan sama untuk digunakan. Kemudian, sistem sirkulasi perubahan saat lahir. Setelah seorang bayi lahir, akan terjadi beberapa perubahan pada struktur-struktur spesial tersebut dengan mekanismenya masing-masing. Pertama, ekspansi paru-paru menyebabkan foramen ovale menjadi vesa ovalis. Ductus arteriosus botali akan menjadi ligamentum arteriosum. Karena tidak ada plasenta, arteri umbilicale menjadi ligamentum umbilicale medianum. Vena umbilicale akan menjadi ligamentum teres hepatis atau retundum, dan ductus venosus akan menjadi ligamentum venosum. Tapi ternyata ada juga bayi yang foramen ovalenya masih ada, yang disebut dengan patent foramen ovale, dan ada juga yang ductus arteriosusnya masih ada, disebut patent ductus arteriosus. Kemudian ada juga fase yang jarang, yang disebut sunfortorismatik, yang bisa menyebabkan penyakit dan harus segera ditangani.